Sini kami akan menjelaskan atau menerangkan untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Fitri Aini Nasution, Eskom Mkom. Pertama saya akan mengenalkan, saya Jeremy Sibuan. Saya Trizalya Wamba. Saya Dea Putri Sartika. Saya Jumlah Tinggi. Saya Doni Adrian. Selamat menyaksikan tentang software as a service di Terabox. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari software AS Service atau SaaS adalah model pengiriman aplikasi perangkat lunak di mana penyedia layanan mengembangkan, mengelola, dan memelihara perangkat lunak dan infrastruktur yang mendasarinya, serta menyediakan akses ke pelanggan melalui internet biasanya menggunakan web browser. SaaS merupakan salah satu kategori utama dalam komputasi awan atau cloud computing, di mana pelanggan tidak perlu membeli, menginstal, memperbarui, atau memelihara perangkat lunak dan perangkat keras yang mendasarinya. Sebagai gantinya, pelanggan berlangganan layanan dan membayar biaya penggunaan atau pada umumnya dengan model berlangganan bulanan atau tahunan untuk mengakses aplikasi yang sepenuhnya dikelola oleh penyedia layanan. Ini ada beberapa contoh dari software AS Service. Di sini produktivitas dan kolaborasinya ada Microsoft 365, yang mana suite aplikasi produktivitas termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan Teams dengan penyimpanan cloud on drive. Yang kedua ada Google Workspace termasuk Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Meet, dan Drive untuk kolaborasi tim. Dan di sini ada keamanan dan penyimpanan data. Karena kami di sini memakai Terabox, di sini saya akan menjelaskan keamanan dan penyimpanan data. Terabox ini layanannya penyimpanannya cloud dan berbagi file dengan fokus pada keamanan. Dan ada juga Let's Space, manajer password dan penyimpanan data rahasia untuk individu dan tim. Ada juga Notes 360, SOC keamanan cyber dengan antivirus, VPN, dan percadangan cloud. Di sini masuk ke desain dan kreativitas. Ini sebagai contoh di software AS Service saja ya, teman-teman. Yang pertama untuk desain kreativitas ada Adobe Creative Cloud, artinya atau suite aplikasi desain termasuk Photoshop, Illustrator, dan Printful. Yang kedua ada Canva, platform desain grafis dengan template untuk media sosial, presentasi, dan materi pemasaran. Dan ada juga masuk kita ke untuk yang komunikasi dan konferensinya. Di sini ada Zoom, layanan konferensi video untuk rapat virtual, webinar, dan kolaborasi online. Yang kedua ada Microsoft Teams, platform kolaborasi dengan fitur video call, scan, dan berbagi file. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Zakaria Hasibuan. Oke, di sini saya Zakaria Hasibuan akan menjelaskan melanjutkan dari teman saya tadi, ada kelebihan dan kekurangan dari SAS atau Software as a Service. Kelebihannya yang pertama ada kita tidak perlu investasi besar untuk membelikan sebuah software perusahaan kita. Yang kedua, dia mudah diakses asal kita terhubung dengan internet dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, mudah digunakan dengan berbagai perangkat. Yang keempat, selalu menggunakan versi yang terbaru karena tidak perlu kita update manual karena dari yang penyedia layanannya sudah di-upgrade sendiri. Yang kelima adalah yang pelanggan dan dukungan teknis termasuk dalam biaya berlangganan. Yang keenam ada penghematan waktu dan sumber daya untuk fokus pada bisnis inti. Yang ketujuh kapasitas penyimpanan dan fiturnya dapat disesuaikan dengan cepat dan semau kita. Dan kekurangannya itu ada di tidak bisa online, ya jelas karena ini perlu internet untuk mengaksesnya. Yang kedua ada kekhawatiran tentang lokasi penyimpanan data mungkin penuh atau sebagainya. Yang ketiga, biasanya berlangganan untuk terus-menerus dapat jadi mahal. Yang keempat, biaya tambahan untuk fitur premium atau kapasitas lebih.
Yang kelima, data bisnis disimpan pada server pihak ketiga. Dan yang keenam, keterbatasan dalam pemulihan data jika terjadi masalah. Oke, kita masuk ke definisi Terabox. Yang pertama, Terabox dikembangkan oleh Tactics Inc. adalah aplikasi cloud storage asal Tokyo, Jepang yang terpercaya di dunia, memberikan cloud storage yang pintar, efisien, dan aman. Terabox adalah aplikasi penyimpanan cloud yang menyediakan layanan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai file digital melalui internet. Terabox merupakan versi internasional dari layanan penyimpanan box yang sebelumnya dikenal sebagai Baidu NetDisk yang terkenal di Tiongkok. Oke, filosofi utama dan pembaruan merek Terabox terletak pada intelligence, cloud storage, efficiency, and security, atau teknologi pintar penyimpanan data berbasis pada komputasi awan, efisiensi, dan keamanan. Format ringkas ini melambangkan reliabilitas dan stabilitas, menawarkan keamanan dan imajinasi bagi pengguna. Logo baru Terabox terinspirasi dari bentuk kotak, mencerminkan fungsi produk dan menyimpan data. Huruf T dari Terabox yang terintegrasi pada desain ini meningkatkan asosiasi tersebut dengan nama produk. Maka desain terbaru logo Terabox ini menghadirkan identitas merek yang unik dan berkesan dalam benak pengguna. Oke, selanjutnya akan jelaskan teman saya, yaitu bagian kelebihan Terabox. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dari Terabox. Yang pertama yaitu penyimpanan gratis yang sangat besar. Nah, Terabox menawarkan 1 terabyte penyimpanan cloud gratis untuk pengguna baru. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan layanan cloud storage populer lainnya seperti Google Drive, atau Google Drive itu mempunyai penyimpanan 15 GB atau Dropbox. Yang kedua, antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif. Nah, desain aplikasi yang mudah digunakan bahkan untuk pengguna pemula dengan navigasi yang jelas dan proses upload atau download yang sederhana. Yang ketiga, dukungan berbagai format file, yaitu mendukung hampir semua jenis file termasuk foto, video, dokumen, audio, dan berbagai format lainnya tanpa perlu aplikasi tambahan. Yang keempat, akses multi-platform, yaitu tersedia untuk Android, iOS, dan web browser, memungkinkan pengguna mengakses file mereka dan dari hampir semua perangkat. Yang kelima yaitu fitur pencadangan otomatis. Nah, ini dapat secara otomatis mencadangkan foto, video, dan file penting dari smartphone sehingga data tetap aman jika perangkat hilang atau rusak. Yang keenam yaitu keamanan data, menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi file dan data pengguna dari akses tidak sah. Yang ketujuh, berbagi file yang mudah, yaitu memungkinkan berbagi file dengan cepat melalui tautan, kode QR, atau langsung ke platform media sosial. Yang kedelapan yaitu pemutaran media bawaan, yang dilengkapi dengan pemutar video dan audio bawaan yang dapat memutar file media langsung dari aplikasi tanpa perlu mengunduh terlebih dahulu. Yang kesembilan, mode offline, yaitu opsi untuk menandai file favorit agar dapat diakses secara offline tanpa koneksi internet. Selanjutnya, kekurangan Terabox. Yang pertama, batasan ukuran file untuk akun gratis. Meskipun menawarkan penyimpanan 1 terabyte, Terabox membatasi ukuran maksimal file tunggal yang dapat diunggah, atau sekitar 4 GB untuk pengguna gratis. Yang kedua, kecepatan unduh dan unggah terbatas. Pengguna akun gratis mengalami pembatasan kecepatan signifikan, terutama saat mengunduh file berukuran besar. Yang ketiga, iklan yang mengganggu. Versi gratis menampilkan banyak iklan yang sering muncul dan dapat mengganggu pengalaman pengguna. Nah, yang kelima, kekhawatiran privasi data. Beberapa pengguna mempertanyakan kebijakan privasi dan penanganan data oleh perusahaan pembuat Terabox atau Dbox, terutama karena berbasis di Tiongkok. Yang kelima, fitur premium yang terkunci. Nah, banyak fitur unggulan seperti unduhan bersamaan, kecepatan tinggi, dan bebas iklan hanya tersedia untuk pelanggan berbayar. Yang keenam, masalah sinkronisasi antar perangkat. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dan ketidakkonsistenan dalam sinkronisasi file di berbagai perangkat. Yang ketujuh, ketergantungan pada koneksi internet, yaitu akses file membutuhkan koneksi internet yang stabil dengan fungsi offline yang sangat terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. A few moments later.
Lanjut kita masuk ke langkah pendaftaran akun Terabox, yaitu melalui aplikasi mobile. 1. Tap tombol daftar atau sign up. 2. Anda akan melihat beberapa pilihan metode pendaftaran, yaitu daftar dengan nomor telepon, daftar dengan email, daftar dengan Google, dan daftar dengan Facebook. Yang ketiga, pilih opsi email. 4. Masukkan alamat email Anda yang aktif. 5. Buat password yang kuat atau kombinasi angka, huruf, dan simbol. 6. Tap tombol daftar atau next. 7. Periksa email Anda untuk kode verifikasi. 8. Masukkan kode verifikasi ke aplikasi. Yang pertama itu ada pendaftaran dengan nomor telepon. Yang pertama pilih opsi nomor telepon. 2. Masukkan nomor telepon Anda yang aktif. 3. Tap kirim kode untuk menerima kode verifikasi. 4. Masukkan kode verifikasi yang telah diterima. 5. Buat password untuk akun Anda. Pendaftaran dengan akun media sosial, yaitu ada Google dan Facebook. Ikuti petunjuk untuk memberikan izin akses. 3. Konfirmasi informasi yang diperlukan. Selesaikan pengaturan profil. 1. Tambahkan nama pengguna opsional. 2. Tambahkan profil. 3. Sesuaikan pengaturan privasi melalui website. 1. Kunjungi situs Terabox. 1. Buka browser dan akses www.terabox.com. 2. Klik tombol daftar atau sign up di pojok kanan. Yang kedua yaitu pilih metode pendaftaran. 1. Ikuti langkah-langkah yang sama seperti di aplikasi mobile. Setelah pendaftaran berhasil, verifikasi akun. 1. Jika diminta, lakukan verifikasi tambahan. 2. Cek email untuk link aktivitas jika ada. Yang kedua, ada dapatkan bonus penyimpanan 1 TB. 1. Setelah pendaftaran berhasil, Anda akan otomatis mendapatkan 1 TB penyimpanan gratis. 2. Bonus ini akan langsung terlihat di dashboard Anda, di dashboard akun Anda. 3. Mulai gunakan Terabox. 1. Unggah file pertama Anda untuk memulai. 2. Jelajahi fitur dan pengaturan aplikasi. Tips tambahan, gunakan password yang kuat dan unik untuk keamanan akun. 2. Aktifkan autentikasi 2 faktor jika tersedia. 3. Catat informasi login Anda di tempat yang aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengguna dasar Terabox. Yang pertama, membuat folder baru. Tap atau klik tombol tambah atau menu. Pilih folder baru, beri nama folder, tap, klik buat atau OK. Yang kedua, memindahkan file. Tekan lama pada file yang ingin dipindahkan atau mobile, centang file atau web. Tap atau klik opsi pindahkan. Pilih folder tujuan, konfirmasi dengan tap atau klik pindahkan atau OK. Yang ketiga, menyalin file. Pilih file dengan cara tekan lama atau mobile atau centang web. Tap atau klik opsi salin. Pilih folder tujuan, konfirmasi dengan tap, klik salin atau OK. Yang keempat, menggantikan nama file. Pilih file, tap, klik opsi lainnya atau icon titik 3. Pilih ganti nama, masukkan nama baru, konfirmasi perubahan. Membuat tautan berbagi. Pilih file yang ingin dibagikan, tap, klik opsi bagikan atau icon berbagi. Pilih buat tautan atau generate link. Atur pengaturan berbagai atau masa berlaku, sandi, dan lain-lain. Jika tersedia, salin tautan dan bagikan melalui aplikasi pesan, email, atau media sosial. Berbagi via kode QR. Pilih file untuk dibagikan, tap, klik bagikan atau icon berbagi. Pilih opsi kode QR jika tersedia, pengguna lain dapat memindai kode QR untuk mengakses file. Mengunduh ke perangkat. Pilih file yang ingin diunduh, tap atau klik tombol unduh atau icon unduh. Pilih lokasi penyimpanan.
jika diminta. Tunggu proses unduh selesai. Di sini kesimpulan Terabox ialah sebagai SaaS, kemampuannya menyediakan layanan penyimpanan terpusat yang dapat diakses dari berbagai perangkat, kapan saja dan di mana saja, dengan dukungan kolaborasi dan berbagai file yang memudahkan komunikasi dan kerja tim. Semua aspek teknis seperti keamanan data, pembaruan sistem, dan pemeliharaan infrastruktur menjadi tanggung jawab penyedia layanan, sehingga pengguna dapat fokus pada penggunaan dan pengolahan konten mereka. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami dalam ini kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum